Halo, selamat sore Tribunor. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Juni 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. BP3 Ambon gelar forum konsultasi publik dorong pelayanan prima menuju ISO 37001. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan atau BP3 Ambon kembali menggelar forum konsultasi publik sekaligus sosialisasi standar pelayanan publik Senin 23 Juni 2025. Kegiatan tahunan ini menjadi wadah penting dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus langkah konkret menuju penerapan standar internasional ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiawi. Dalam sambutan secara daring, Lili menegaskan penerapan strategi BP3 sebagai motor penggerak peningkatan kapasitas masyarakat kelautan perikanan di seluruh Indonesia, khususnya melalui 5 BP3 yang tersebar di Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, dan Ambon. Forum ini diikuti oleh perwakilan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, lembaga pendidikan, serta sekolah menengah kejuruan dari berbagai wilayah kerja mereka baik secara daring maupun luring. Kepala BP3 Ambon Abu Bakar menekankan bahwa forum ini bertujuan untuk meninjau ulang standar pelayanan yang diterapkan tahun sebelumnya serta menyerap masukan dari para pemangku kepentingan. Hal ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam forum ini, Abu Bakar juga menyampaikan bahwa BP3 Ambon yang membawahi 5 provinsi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, serta Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan terutama dari sisi infrastruktur. Namun pihaknya optimis akan terjadi peningkatan melalui dukungan SBSN tahun depan. Termaksud rencana pengadaan Ship Bright Simulator, Engine Simulator, dan lab bahasa untuk menunjang pelatihan pelaut. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa BP3 Ambon kini tengah mengupayakan penerapan ISO 37001 sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik yang bersih dan bebas dari praktik penyuapan. Akhir kata ditegaskan, meskipun tantangan pendanaan terus dihadapi, BP3 tetap mengandalkan kemitraan dengan pemerintah daerah dan berbagai lembaga untuk memastikan layanan publik tetap berjalan optimal. Pada kesempatan ini kembali melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Karena ini memang menjadi amanat ya daripada undang-undang, dari permen terkait dengan pelayanan publik ini, bahwa setiap tahun kita wajib melaksanakan kegiatan itu menyaring aspirasi dari masyarakat pelaku utama kita yang kita layani, dari masyarakat yang kita layani, termasuk dari mitra ya, dari stakeholder, dari perusahaan, dari lembaga-lembaga terkait yang berkaitan dengan itu, sehingga kita ingin mengharapkan masukan ya, bahwa standar pelayanan kita ini apakah masih relevan atau ada yang perlu kita rubah. Nah, ini yang esensi yang sama yang disampaikan tadi Ibu Kapus yang hadir. Jadi prinsipnya bahwa kami di BP3 Ambon akan komitmen untuk melaksanakan terus pelayanan publik kami sesuai dengan regulasi SOP yang berlaku untuk melayani masyarakat. Dan memang kami menyadari bahwa beberapa sarana prasarana kita juga masih kurang, sehingga rencana memang kita dalam mudah-mudahan tahun depan kita sudah akan dibantu oleh sarana untuk melengkapi sarana pelatihan kita, khususnya misalnya untuk pelaut ya, untuk melatih pelaut-pelaut di kapal perikanan. Kita akan dilengkapi dengan Bright Simulator, Engine Simulator, dan lab bahasa melalui skema SBSN di awal tahun depan, sehingga kita harapkan memang karena kita lembaga satu-satunya di bawah Kementerian Kelautan Perikanan untuk lembaga pelatihan di Indonesia Timur. Nah, sementara SDM kita di Indonesia Timur ini kan kita tahu bersama masih banyak sekali kekurangan dalam hal sertifikasi kompetensinya ini. Nah, ini yang kita dorong ya. Memang dengan adanya efisiensi ini kita mungkin tidak bisa terlalu mengandalkan APBN karena memang anggaran kita pelatihan juga banyak kena blokir semua, sehingga tapi ini tidak menutup, tidak mengurangi daripada pelayanan kita kepada masyarakat, karena buktinya kita masih tahun ini masih berjalan ya pelatihan-pelatihan, cuma memang melalui kemitraan.
Jadi ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah kayak pemerintah SBB, pemerintah buruh, dan beberapa kabupaten kota itu masih melakukan pembiayaan untuk mensertifikasi nelayan ya. Karena memang nelayan-nelayan kita ini yang bekerja di kapal ini wajib disertifikasi sesuai aturan yang berlaku. Jadi komitmen itu tetap ada. Kita bahkan kampus kita ini juga sudah menuju ke WBK ya, wilayah bebas dari korupsi, dan memang kita sudah menerapkan sistem manajemen mutu kita untuk ISO standar mutu pelayanan. Terkait dalam waktu dekat juga kita sementara mengusahakan supaya BP3 Ambon ini bisa mendapat ISO 37001 ya, untuk terkait dengan manajemen anti penyuapan. Nah, ini yang kita harapkan supaya betul-betul pelayanan kita ini sesuai standar, masyarakat dilayani sesuai standar, tidak ada kepentingan atau konflik of interest daripada para pelatih, para petugas pelayanan publik kita, dan ini kita lakukan baik secara manual maupun secara digital. Jadi kita ada PTSP, pelayanan terpadu kalau masyarakat ingin datang di kita, atau melalui digitalisasi, kita juga ada aplikasi untuk pendaftaran, sehingga semua kita sediakan. Tribuners, polemik RSUD Masohi mencuat ke publik, pimpinan DPRD dan dokter spesialis rapat tertutup. Pimpinan DPRD Maluku Tengah dan para dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Masohi menggelar rapat tertutup Senin 23 Juni 2025. Itu dilaksanakan pasca mencuat ke publik sejumlah masalah pada rumah sakit plat merah itu. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Maluku Tengah, Heri Menkar Haurisa, didampingi Wakil Ketua Arman Mualo, berlangsung sekira pukul 4 sore. Diikuti 14 dokter spesialis yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Maluku Tengah. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Maluku Tengah terpilih, Amrullah Latupono, mengatakan pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas isu yang beredar, semisal soal obat-obatan. Tentu pihaknya berkomitmen untuk sama-sama membangun rumah sakit. Masalah-masalah yang beredar di media sosial sudah diselesaikan. Dalam forum rapat, para dokter sudah menyampaikan mengenai apa-apa saja yang beredar, kemudian diulas juga dari sisi undang-undang. Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Tengah, Heri Menkar Haurisa, menyatakan pihaknya mengundang dokter spesialis RSUD Masohi dalam upaya untuk memperbaiki sistem pelayanan di rumah sakit. Karena itu pihaknya juga perlu tahu persoalan apa saja yang ada di rumah sakit saat ini. Secara teknis, DPRD tidak mengetahuinya, karena itulah kehadiran dokter ahli diperlukan. Ia berpendapat bahwa tidak perlu mencari kambing hitam siapa yang salah, siapa yang benar. Namanya juga kan tadi kami sudah sampaikan juga kalau mengundang seperti direktur rumah sakit juga harus stakeholder yang ada seperti IGI atau apapun itu untuk sama-sama tidak menilai dari sepihak. Kan semuanya itu kan istilahnya semuanya paham akan rumah sakit. Makanya tadi kata sudah jelaskan sesuai dengan apa yang beredar itu, kami sudah bikin juga masalah mengenai undang-undang segala macam, kami sudah sampaikan, artinya sudah clear, dan nanti Pak Wakil dan Pak Ketua akan mengklarifikasi soal itu. Pada intinya ya itulah, katong mau katong rumah sakit maju, katong mau yang ada lagi kendala-kendala seperti pengiriman pasien ke Kambuar, artinya ya pada intinya maju lah. Kita kan juga sudah pertemuan dengan direktur. Nah, kita harus mengkonfirmasi semua pihak terhadap bentuk-bentuk kekurangan, kelemahan yang ada di rumah sakit Masohi. Bagi beta, perlu kita mencari kambing hitam siapa yang salah, siapa yang benar. Yang paling penting ini kan kita harus merubah wajah RSUD Masohi supaya sistem pelayanan itu harus betul-betul dia terlaksana sesuai dengan harapan rakyat Maluku Tengah. Tenang abang, jangan begitu.
Ini biar jadi bank Masih dari Kota Masohi, Tribuners PLN pasang 100 lampu di ruas jalan Kota Masohi. Pemasangan penerangan jalan umum atau PJU atau lampu jalan di dalam Kota Masohi memasuki tahap pertama. Uji coba pemasangan PJU bertenaga surya oleh PLN UP3 Masohi dilaksanakan sejak Kamis 19 Juni 2025 lalu. Saat dikonfirmasi Senin 23 Juni 2025, manajer UP3 PLN Masohi Yohanes Berkam Wawan Dwi mengatakan sebanyak 100 unit PJU bakal dipasang oleh PLN pada sejumlah ruas jalan di Kota Masohi. Ia menyatakan pemasangan PJU ini sudah dikoordinasikan dengan Pemda sejak 17 Juni. Tahapan awal ialah melakukan uji coba pemasangan untuk memastikan estimasi waktu yang dibutuhkan. Senin ini, estimasi pemasangan PJU sebanyak 10 unit itu pun bergantung pada kondisi cuaca. Lanjutnya saat ini Pemda Maluku Tengah meminta bantu dipasangkan 100 unit yang kemungkinan bisa selesai di 10 hari kerja. Titik pemasangan PJU berfokus dari Bundaran ke Pandopo, Bundaran ke Inamarina, dan Bundaran ke Jalan Abdullah Solisa. Perangkat yang dipasang terdiri dari panel surya, baterai, controller, charger baterai, dan discharger, serta timer. Ia menilai kondisi PJU bisa bertahan lama dilihat dari kemampuan nyala lampu. Tentunya karena PJU ini bertenaga surya dan chargernya normal, maka yang perlu dipelihara ialah panel surya. Minimal sebulan sekali harus dibersihkan. Pemerintah daerah koordinasi dengan kami terkait bantuan untuk membantu untuk pemasangan lampu. Ya, kita tanggapi dengan baik karena di kami juga ada yang namanya program EVP ya, Employee Volunteer Program, yaitu program yang berkaitan dengan kepedulian insan PLN secara individu. Ya, karena employee ini lebih ke individu atau komunitas tertentu ya, untuk peduli kepada lingkungan. Nah, seperti kemarin kita di Pantai Marina itu kan juga bersih-bersih. Itu hari Jumat itu kami melakukan uji coba dulu nih. Satu hari itu bisa pasang berapa sih? Satu titik itu berapa lama? Ternyata setelah kita hitung kemarin itu ketemu antara sekitar 1 jam karena harus bongkar yang lama juga kan. Jadi prediksi kita dalam satu hari ini kita coba full dari pagi sampai sore. Itu mudah-mudahan kalau tidak ada hujan itu bisa 10 unit. Itu jadi kemarin untuk saat ini dari pemerintah daerah minta bantuan dipasangkan 100 unit. Jadi prediksi kita mungkin di 10 hari. Nah, itu maksimal kita buat 10 hari. 10 hari itu bisa selesai 100 titik lampu di Kota Masohi ini. Jadi dari bundaran ke Pendopo, dari bundaran ke Pertamina, bundaran ke KMPI, dan bundaran ke PLN. Jadi polosnya di bundaran. Gitu. Cuman mungkin pemasangannya karena baru 100 unit, jadi kita buat selang-seling. Jadi itu pun atas diskusi dengan pemerintah daerah. Ya, jadi yang 100 yang baru kita diberi tugas untuk memasangkan lampu jalan. Jadi prediksi kita ya kemungkinan di sekitar 10 hari. Mudah-mudahan dalam minggu ini selesai sih. Kita kejar sih. Kalau tidak salah pemerintah kemarin dari Pemda menyampaikan 400 unit. Tapi untuk yang awal ini kita pasang 100. Bisa kita lihat kalau dia continue nyala dari jam nyalanya jam 6 sore kalau tidak salah ya, timernya dibuat sampai jam 6 pagi itu 12 jam, itu kondisinya masih terang, itu kemungkinan dia akan lebih awet lama sih. Karena kalau saya lihat positif, tapi kalau di pagi sudah agak meredup, kemungkinan dia akan lebih cepat. Memang berada di pemerintah daerah gitu ya. Sebenarnya kebijakannya ada di pemerintah daerah sih. Secara
Dari Kota Maswahi kita ke Kabupaten Maluku Tenggara. Hujan deras Jalan Tafir Seran di Maluku Tenggara berubah jadi kolam ini. Jalan Tafir Seran, tepatnya di depan toko Aleng, Kecamatan Kiai Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Malra, jadi lokasi langganan genangan air setiap kali hujan dengan intensitas deras. Pasalnya setiap kali turun hujan, jalan raya tersebut kerap tergenang air setinggi mata kaki orang dewasa. Kesal dengan genangan air bak kolam ini yang tak kunjung teratasi, pemilik toko pun melakukan penyedotan air menggunakan mesin. Saking parahnya genangan air di kawasan tersebut, ironisnya, jalan tersebut merupakan akses utama menuju kantor Bupati Malra. Pantauan tribunambon.com Senin 23 Juni 2025 pukul setengah 3 sore, nampak ketinggian air mencapai pergelangan kaki orang dewasa. Pengendara sepeda motor dan mobil terpaksa menurunkan laju kendaraan untuk melewati kawasan tersebut. Beberapa pengendara sepeda motor pun terlihat memutar balik kendaraan untuk menghindari gangguan pada busi. Sementara genangan air masuk hingga ke dalam toko. Edi, salah satu pegawai toko yang diwawancarai tribunambon.com, mengatakan genangan air imbas dari hujan dengan intensitas lebat sejak pagi tadi. Menurutnya drainase di kawasan ini tertutup sedimen tanah sehingga sulit untuk surut jika tidak ditanggulangi dengan mesin pompa air. Dirinya juga menambahkan sempat ada pengendara sepeda motor yang terjatuh akibat tingginya permukaan air. Tribuners, tumpukan sampah di Jalan Setia Langgur makin menggunung, warga minta rutin diangkut. Tumpukan sampah yang memenuhi badan jalan di depan Setia Langgur, tepatnya Jalan Masuk Lordes, Kecamatan Kiai Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Malra, Senin 23 Juni 2025. Kebanyakan sampah yang dibuang didominasi sampah rumah tangga dan pempres bekas yang dibuang warga yang tinggal di seputaran kawasan tersebut. Tumpukan sampah tersebut nampak merusak estetika karena tepat berada di jalan masuk salah satu destinasi religi. Tak hanya itu, Tribuners, tumpukan sampah itu juga menimbulkan bau busuk yang menyengat imbas tak diangkut berhari-hari. Agus, salah satu warga yang dikonfirmasi tribunambon.com, mengatakan tumpukan sampah bisa berkurang seandainya petugas kebersihan bekerja tepat waktu. Dikatakan tumpukan ini biasanya hingga 1 pekan tak diangkut oleh petugas kebersihan setempat. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Pantai Gumumai jadi destinasi favorit masyarakat Seram bagian timur. Nyaris seluruh masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur SPT pasti mengenal Pantai Gumumai. Terletak di Jalan Wailola Bula, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, sekitar 1 km dari jalan lintas utama Banggoy Bula. Pesona Pantai Gumumai melekat di hati warga SPT. Hamparan pasir panjang dihiasi pohon kasuari di bibir pantai sepanjang lebih 3 km, menciptakan kesan tersendiri bagi pengunjung destinasi ibu kota kabupaten berjuluk Itawotunusa ini. Uniknya, Tribuners, Pantai Gumumai juga terdapat hutan mangrove dengan jembatan seluas 2 meter mengitarinya. Pesona pantainya pun didukung dengan fasilitasnya yang terhitung lumayan, diantaranya ruang ganti, gazebo, musola, gedung kesenian hingga warung makan yang menyajikan aneka-aneka jajanan. Untuk bisa menikmati destinasi yang satu ini, pengunjung dibebankan tarif masuk hanya Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk roda 4. Sementara untuk anak-anak hanya Rp1.000 dan Rp2.000 untuk orang dewasa. Pengunjung pun bebas menikmati keindahan pantai tanpa batas waktu. Kata Gumumai sendiri dalam bahasa setempat memiliki arti mari berkumpul atau ayo berkumpul. Istilah ini juga digunakan untuk mengajak orang-orang datang ke Pantai Gumumai. Maka tak heran, Tribuners, hanya dari sebutannya menjadikan tempat itu sebagai salah satu wisata paling populer bagi seluruh masyarakat di daerah dengan jumlah penduduk mencapai 139.777 jiwa itu. Selain warga setempat, tak jarang pengunjung dari kota Ambon hingga Maluku Tengah berkunjung ke sini, Tribuners. Tercatat tahun 2024 sebanyak 11.253 pengunjung, dengan jumlah paling banyak di Januari 4.727 orang.
Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pariwisata Dispar SBT Abdul Ghaffar Manama menyebut wisata Pantai Gomomai merupakan destinasi wisata lokal yang menjadi perhatian. Meski begitu, dirinya mengakui kawasan tersebut masih membutuhkan perhatian seluruh pihak ada lebih ditingkatkan. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 24 Juni 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.